Family Office itu merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan kekayaan untuk keluarga kaya. Erat kaitan dengan soal bagian dari insentif pajak untuk bagaimana menarik dana dari luar ataupun bagaimana menjaga agar dana orang-orang yang ada di orang-orang kaya di Indonesia ini tidak terbang keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Deskripsi Channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Pada episode kali ini kita akan sedikit mengulas kaitan dengan hal yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu rencana soal pemerintah yang akan memperlakukan atau mengadopsi konsep family office. Ini tentu harus kita sambut baik karena merupakan kreasi dan inovasi dari pemerintah dalam upaya untuk menarik investasi dana dari luar maupun untuk menjaga agar dana-dana yang ada di dalam tidak lari keluar. Nah, sebenarnya apa sih family office itu? Nah, jadi family office itu merupakan perusahaan swasta yang menangani manajemen investasi dan kekayaan untuk keluarga kaya. Jadi tujuannya adalah untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar generasi. Jadi ini merupakan dalam tanda petik konsultan yang komprehensif, dari mulai bagaimana mengasuransikan secara lebih efektif aset-asetnya, kemudian bagaimana mengatur investasinya agar menguntungkan, kemudian bagaimana merencanakan keuangannya, kemudian juga bagaimana mendonasikannya, kemudian juga tentu yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana manajemen perpajakannya. Jadi kenapa ini kemudian juga kita bahas ya di dalam Arif Bijak, karena kan bicara pajak tiba-tiba bicara soal family office, karena ini erat kaitan dengan soal bagian dari insentif pajak untuk bagaimana menarik dana dari luar ataupun bagaimana menjaga agar dana orang-orang yang ada di orang-orang kaya di Indonesia ini tidak terbang keluar. Seperti apa sebenarnya best practice ya yang memang sudah diberlakukan di beberapa negara. Jadi kalau family office itu biasanya dia yang paling bisa berjalan atau bisa hidup bisnisnya itu di daerah-daerah yang merupakan negara-negara penghubung. Misalkan kita bicara Singapura, kemudian bicara Hong Kong kalau di Asia, itu kan dua negara yang merupakan hub untuk kemudian uang itu diinvestasikan ke berbagai negara lainnya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara family office, pasar di Asia sendiri itu hanya dalam tanda petik baru sekitar 9% dari pasar dunia atau dari total kelolaan dana oleh family office di dunia, dan sekitar 58-59%-nya itu berada di Singapura dan 14%-nya ada di Hong Kong, lalu sisanya di berbagai negara lainnya. Jadi memang yang paling cukup sukses untuk menarik dana melalui family office ini adalah negara Singapura, terutama yang mencapai hampir 60%, dan juga negara Hong Kong. Kemudian bagaimana kira-kira peluang Indonesia sendiri, peluang negeri kita sendiri kalau nanti menerapkan konsep family office ini? Apakah juga bisa mengejar ketertinggalan atau menarik dana kelolaan yang sekarang ada di Singapura misalkan? Kalau dari sisi momentum ini cukup tepat, karena yang pertama sama-sama kita tahu bahwa Hong Kong sendiri kan secara ekonomi itu kan kurang stabil lah belakangan ini, kaitan dengan ya
dalam tanda petik negara induknya. Nah, kemudian soal Singapura itu juga sedang melakukan perbaikan regulasi sehingga ada muncul ketidakpastian yang tentu kalau kita bisa menjawab ini, stabilitas politik kita bagus, kemudian juga bisa memberikan insentif yang tepat terhadap konsep family office ini. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya bahwa kita ini mempunyai pasar yang besar dibanding dengan negara-negara yang lainnya, dan tentu harapannya dengan kita sebuah negara yang besar, pasar tentu ini juga akan menjadi salah satu daya tarik investasi masuk melalui family office ini. Nah, artinya memang kalau kita bicara peluangnya itu cukup besar keberhasilan kita dalam menerapkan family office untuk menarik dana dari luar tadi. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan insight untuk sahabat Arbijak sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan juga komen. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.